Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cahaya Ilmu, channel yang berisi tentang kisah-kisah inspiratif yang bisa dijadikan pelajaran. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment. Madinah, kota yang tenang setelah badai perjuangan. Disinilah wahyu turun. Disinilah akhlak ditanam. Dan disinilah manusia-manusia terbaik dibentuk oleh iman dan pengorbanan. Tidak semua pahlawan hidup dalam sorotan. Sebagian justru tumbuh dalam keheningan, tanpa tepuk tangan, tanpa gelar, tanpa kisah yang sering diulang. Namun di hadapan Allah, keheningan itu tidak pernah berarti kecil. Di sebuah majelis sederhana, Rasulullah duduk di tengah para sahabat. Tidak ada mimbar tinggi, tidak ada protokol, hanya ilmu, iman, dan kejujuran. Lalu Nabi menyebutkan sesuatu yang membuat jantung para sahabat bergetar. Nama-nama manusia yang dijamin masuk surga saat masih berjalan di atas bumi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nama-nama besar, nama-nama yang sering disebut, ditulis, dan dikenang. Lalu nama-nama lain menyusul. Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, hingga akhirnya sebuah nama disebut. Nama yang tidak disambut sorakan, tidak disambut pandangan kagum, tidak disambut bisikan bangga. Sa'id bin Zaid. Ia mendengarnya. Ia ada di sana, ia termasuk di dalamnya. Namun ia tidak tersenyum bangga, ia tidak menegakkan dada. Ia tidak berkata apa-apa. Ia tetap duduk, dengan kepala sedikit menunduk. Seolah surga itu terlalu besar untuk disebutkan di hadapan manusia. Ia tidak pernah berdiri dan berkata, "Akulah salah satunya." Bahkan dalam riwayat, Sa'id bin Zaid hampir tidak pernah meriwayatkan hadis tentang jaminan surga untuk dirinya sendiri. Inilah keanehan orang-orang besar. Mereka tidak sibuk meyakinkan manusia tentang kehebatan mereka, karena mereka sudah sibuk meyakinkan diri mereka sendiri agar tidak terjatuh dalam ria. Sa'id bin Zaid tidak dikenal karena pidato, tidak dikenal karena jabatan, tidak dikenal karena kekayaan. Namun Rasulullah mengenalnya dengan sangat baik. Lalu pertanyaan itu muncul. Bagaimana mungkin seorang lelaki yang dijamin surga oleh Rasulullah hampir tidak dikenal oleh umat? Apa yang membuatnya begitu senyap? Apa yang ia korbankan hingga namanya tidak dipahat oleh sejarah, namun dicatat oleh langit? Inilah kisah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, pahlawan yang tidak mengejar nama, namun mengejar ridha Allah. Sa'id bin Zaid lahir di Makkah sekitar tahun 590 di tengah masyarakat yang tenggelam dalam penyembahan berhala. Namun ia tidak lahir di rumah yang sama dengan kebanyakan anak Quraisy. Ia lahir di sebuah rumah yang menolak patung, mencela kesyirikan, dan mencari Tuhan yang esa. Bahkan sebelum Islam datang, sejak bayi, Sa'id tumbuh bukan dalam gemuruh ritual jahiliyah, melainkan dalam pertanyaan sunyi tentang kebenaran. Namanya lengkapnya adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdal, Yuza bin Riyah bin Abdullah, bin Kers bin Razah, bin Adi bin Ka'b bin Luwai. Di titik Ka'b bin Luwai, nasab Sa'id bertemu dengan nasab Rasulullah. Namun keistimewaan Sa'id bukan hanya pada garis keturunan, melainkan pada warisan iman yang langka. Di zaman gelap, ayahnya adalah Zaid bin Amr bin Nufail, seorang lelaki Quraisy yang berani menentang arus. Ia menolak menyembah berhala, ia mencela ritual jahiliyah. Ia mencari agama Ibrahim yang lurus. Ia berkata kepada kaumnya, "Aku tidak memakan sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah." Zaid sering diusir, dicemooh, bahkan disakiti. Namun, ia tetap berdiri sendirian sebagai Hanif di tengah lautan syirik. Ibu Zaid adalah Fatimah binti Bajah. Sebagian riwayat menyebut binti Bajah Al-Khuzaiyah. Ia bukan wanita yang dikenal karena kemewahan, tetapi karena keteguhan dan kesetiaan pada kebenaran suaminya.
Di rumah itulah Said dibesarkan, rumah yang tidak mengenal sajadah Islam, namun mengenal tauhid. Zaid bin Amr wafat sebelum Rasulullah diutus sebagai nabi. Ia tidak sempat bersyahadat. Ia tidak sempat salat. Namun Rasulullah bersabda, ia akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai umat yang satu. Said kehilangan ayah, namun mewarisi arah hidup. Ketika Rasulullah mulai berdakwah, Said tidak merasa asing. Tauhid yang dibawa Nabi adalah tauhid yang selama ini hidup di rumahnya. Ia mengenal Rasulullah bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai jawaban dari pencarian ayahnya. Said menikah dengan Fatimah binti Al-Khat, adik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia adalah wanita beriman, tegar dan kelak menjadi saksi salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah Islam. Rumah tangga Said dibangun di atas iman, bukan ambisi. Said bin Zaid memiliki beberapa anak, di antaranya Abdullah, Abdurrahman, dan lainnya. Namun seperti ayahnya, keluarga ini tidak dikenal karena kegemerlapan. Mereka dikenal karena ketenangan, kejujuran, dan iman yang dijaga. Said bin Zaid tidak lahir dari kekosongan iman. Ia lahir dari rumah yang mencari Allah, dibesarkan oleh ayah yang berani berbeda, dan dipersiapkan untuk menerima kebenaran tanpa ragu. Dan sebentar lagi, iman itu akan diuji, bukan oleh ayah, tetapi oleh dunia. Ketika Muhammad bin Abdullah mulai menyampaikan dakwahnya bagi banyak orang Quraisy, itu adalah ancaman. Namun bagi Said bin Zaid, itu adalah jawaban. Kalimat il-ha bukan hal asing baginya. Tauhid itu telah hidup di rumahnya. Sejak ia kecil, ia mendengar tentang seorang nabi yang menyeru kepada Tuhan yang satu, menolak berhala, dan menghidupkan kembali ajaran Ibrahim. Maka Said tidak merasa perlu menimbang lama. Hatinya telah sampai lebih dulu. Said bin Zaid termasuk Ases, BEK, nal awal, N, orang-orang yang masuk Islam. Pada fase paling awal, ia masuk Islam sebelum dakwah terbuka, sebelum pedang terangkat, sebelum Islam memiliki kekuatan. Ia tidak mencari perlindungan, ia tidak menunggu mayoritas. Ia hanya mengikuti kebenaran yang dikenalnya, dan bersamanya istrinya Fatimah binti Al-Khattab juga memeluk Islam. Sebuah rumah kecil di Makkah resmi menjadi rumah iman Islam. Said dan istrinya tidak diumumkan dengan lantang, bukan karena ragu, tetapi karena hikmah. Di Makkah, iman adalah ujian, dan sebagian iman dituntut untuk diam agar bisa bertahan. Namun diam mereka bukan berarti pasrah. Ia adalah kesabaran yang menunggu waktu Allah. Ujian itu datang bukan dari musuh jauh, tetapi dari darah sendiri. Suatu hari, Umar bin Khattab, kakak Fatimah, datang dengan amarah. Ia mendengar kabar bahwa adiknya dan Said telah meninggalkan agama nenek moyang. Pintu diketuk, suara ditinggikan, dan rumah iman itu bersiap menghadapi ujian besar. Amarah itu meledak, pukulan mendarat. Said tidak membalas, Fatimah tidak mundur. Darah mengalir dari wajah Fatimah, namun kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat iman. Lakukan apa yang kau mau. Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Said berdiri di sisinya, tenang, teguh. Disitulah iman diuji. Bukan dengan pedang, tetapi dengan keluarga. Said tidak berpidato, tidak mengutuk, tidak membalas. Namun ketenangannya menghantam hati Umar, lebih keras dari pedang. Dari rumah itulah hidayah Umar bin Khattab mulai mengetuk. Said tidak mengejar peran besar, namun Allah menuliskannya di balik layar sejarah. Said bin Zaid telah memilih Islam di saat Islam tidak menjanjikan apapun kecuali ujian. Ia diuji dengan sunyi, ditekan tanpa sorotan, menang tanpa tepuk tangan.
Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Karena sebentar lagi iman yang diam itu akan dibawa ke medan jihad dan pengorbanan. Maka tak lagi aman bagi iman. Setiap langkah kaum muslim diawasi. Setiap bisikan diajukan sebagai tuduhan. Lalu turunlah perintah. Berhijrah. Bukan sekadar pindah tempat, tetapi meninggalkan masa lalu. Demi masa depan yang Allah janjikan, dan Said bin Zaid termasuk di antara mereka yang menjawab panggilan itu tanpa ragu. Tidak semua hijrah tercatat. Dengan sorotan sejarah, sebagian berjalan dalam sunyi, meninggalkan rumah tanpa pamit, menghapus jejak agar iman selamat. Said bin Zaid melangkah di antara mereka dengan keyakinan sebagai bekal. Tidak membawa harta, tidak membawa jaminan, kecuali janji Allah. Madinah bukan kota megah. Ia adalah tanah yang dijanjikan bagi iman yang teraniaya. Di sanalah kaum Ansyar menanti, bukan dengan pedang, tetapi dengan pelukan. Said bin Zaid tiba sebagai pendatang dan disambut sebagai saudara. Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar. Ikatan baru terbentuk. Bukan oleh darah, tetapi oleh iman. Said bin Zaid melebur dalam persaudaraan itu tanpa membawa kebanggaan lama, tanpa menyebut asal-usulnya. Karena di Madinah, semua setara di hadapan Allah. Masjid dibangun bukan oleh tangan malaikat, tetapi oleh manusia beriman. Batu demi batu diangkat. Debu melekat di wajah. Said bin Zaid ikut mengangkat. Tanpa merasa lebih tinggi, tanpa mencari posisi. Karena ia tahu, peradaban Islam dibangun oleh orang-orang yang rela bekerja tanpa dikenal. Di Madinah, hidup mulai tertata, namun iman tidak pernah dimanjakan. Ancaman masih datang. Perang mulai mendekat. Said bin Zaid bersiap, bukan untuk dikenal, tetapi untuk taat. Hijrah telah menyatukan hati, persaudaraan telah menguatkan barisan. Namun ujian iman belum selesai. Karena sebentar lagi, tanah Madinah akan menjadi saksi. Medan jihad pertama, dan Said bin Zaid akan berdiri di sana sebagai seorang mukmin, bukan sebagai nama besar. Tahun kedua hijrah, di sebuah lembah bernama Badar, Islam berdiri di hadapan ujian yang akan menentukan masa depannya. Kaum muslimin sedikit, persenjataan terbatas. Namun iman tak pernah dihitung dengan angka. Di antara barisan itu, nama Said bin Zaid tidak tercatat di medan Badar. Bukan karena mundur, bukan karena takut. Said bin Zaid tidak ikut mengangkat pedang di Badar. Ia menjalankan tugas Rasulullah untuk mengintai pergerakan musuh. Tugas sunyi, tanpa sorakan, tanpa kisah heroik di mata manusia. Namun Rasulullah menyebut namanya sebagai peserta Badar. Ia mendapatkan bagian ganimah. Ia mendapatkan pahala. Karena dalam Islam, ketaatan lebih tinggi daripada posisi di garis depan. Badar dimenangkan bukan oleh jumlah, tetapi oleh keyakinan. Langit menurunkan pertolongannya. Sejarah mencatat kemenangan pertama Islam. Dan di antara mereka yang dicatat sebagai ahli Badar, terdapat nama yang jarang disebut di mimbar, Said bin Zaid. Setahun kemudian, Gunung Uhud menjadi saksi bahwa kemenangan bisa berubah menjadi ujian. Kaum muslimin tergoda dunia, perintah dilanggar, barisan terpecah, pedang Quraisy berbalik arah, dan medan Uhud berubah dari kemenangan menjadi luka yang mendalam di tengah kekacauan Uhud. Saat sebagian lari, saat sebagian terpukul, Said bin Zaid tetap berdiri. Ia tidak dikenal sebagai pendekar besar. Namun langkahnya tidak mundur, karena iman yang dibangun dalam sunyi akan berdiri kokoh. Saat badai datang, Uhud mengajarkan Islam bahwa kemenangan bukan hak, melainkan amanah. Rasulullah terluka, para sahabat gugur, dan kaum muslimin belajar ketaatan lebih berat daripada keberanian. Said bin Zaid pulang, bukan dengan sorakan, tetapi dengan pelajaran iman yang semakin matang.
Beberapa tahun kemudian, Rasulullah menyebut 10 nama, 10 sahabat yang dijamin surga tanpa diminta, tanpa dipromosikan. Dan di antara nama itu, terdapat Sa'id bin Zaid. Ia tidak berdiri meminta pengakuan. Ia tidak mengubah caranya hidup karena surga. Bukan tujuan yang diumumkan, tetapi janji yang dijaga. Badar mengajarkan ketaatan. Uhud mengajarkan kerendahan hati dan janji surga datang kepada mereka yang tidak mengejarnya dengan suara. Namun perjalanan Sa'id bin Zaid belum selesai, karena setelah pedang disarungkan, akan datang ujian yang lebih halus, kekuasaan dan fitnah dunia. Badar dan Uhud bukan akhir dari perjuangan. Justru setelahnya, ujian datang lebih panjang, lebih melelahkan, dan lebih sunyi. Sa'id bin Zaid tetap berada di barisan Rasulullah. Bukan hanya saat nama besar disebut, tetapi ketika jihad menjadi rutinitas iman. Tahun ke-5 Hijrah, musuh tidak datang untuk bertarung cepat. Mereka datang untuk mengepung, melelahkan, dan mematahkan mental. Parit digali, dingin menusuk, kelaparan melanda. Sa'id bin Zaid menggali parit bersama Rasulullah. Tangan berdarah, perut kosong, namun iman mereka penuh. Hendak mengajarkan Islam bahwa jihad bukan selalu benturan pedang. Kadang jihad adalah menahan lapar, menahan takut, dan tetap taat meski tak ada pertempuran terbuka. Sa'id bin Zaid menjalani jihad ini tanpa keluhan. Karena iman yang dewasa tidak menuntut sensasi. Tahun ke-6 Hijrah, kaum muslimin datang ke Makkah tanpa niat perang, namun pulang tanpa umroh. Banyak hati bertanya, banyak jiwa gelisah. Sa'id bin Zaid menerima keputusan Rasulullah tanpa debat, tanpa protes. Karena ia tahu, ketaatan yang berat sering menyimpan kemenangan terbesar. Benteng-benteng Khaybar menjulang tinggi, musuh kuat, pertahanan rapat, dan Sa'id bin Zaid ikut berdiri dalam barisan jihad, bukan sebagai tokoh utama, tetapi sebagai prajurit iman yang tidak pernah absen. Saat Rasulullah memanggil tahun ke-8 Hijrah, Makkah kembali ke tangan tauhid, tidak dengan pembantaian, tidak dengan kesombongan. Sa'id bin Zaid memasuki kota yang dulu mengusirnya, namun ia tidak menuntut balas. Karena iman telah menghapus dendam. Hunain mengajarkan pelajaran lama dengan wajah baru. Jumlah banyak tidak menjamin kemenangan. Saat sebagian mundur, Sa'id bin Zaid tetap bertahan. Bersama Rasulullah, ia telah belajar bahwa iman tidak bergantung pada statistik. Sa'id bin Zaid tidak dikenal karena satu pertempuran. Ia dikenal karena tidak pernah absen. Ketika kebenaran dipanggil, jihad baginya bukan momen heroik, tetapi jalan hidup. Pedang-pedang mulai disarungkan. Islam berdiri kokoh, namun ujian belum selesai. Karena setelah jihad fisik, akan datang jihad yang lebih sunyi. Menjaga iman di tengah kekuasaan, dan di sanalah ketenangan Sa'id bin Zaid akan diuji kembali. Pagi itu, Madinah terasa berbeda. Udara berat, langkah-langkah melambat. Rasulullah wafat. Tidak ada pedang terhunus, tidak ada teriakan perang. Namun inilah ujian terbesar umat. Sa'id bin Zaid berdiri di antara kaum muslimin. Bukan sebagai orator, tetapi sebagai hati yang ikut patah. Banyak yang terdiam. Sebagian tak percaya, sebagian hampir kehilangan arah. Namun iman sejati tidak runtuh bersama wafatnya manusia. Bahkan manusia terbaik, Sa'id bin Zaid, menahan duka dengan keyakinan Allah tetap hidup dan agama ini harus terus berjalan. Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Guncangan belum reda, fitnah belum padam, peperangan ridah menanti. Sa'id bin Zaid tidak mendekat untuk meminta posisi. Ia tidak menuntut jabatan. Atas nama jasa masa lalu, ia tetap berdiri sebagai prajurit iman, siap taat tanpa ingin terlihat. Sebagian kabilah murtad,
Sebagian menolak zakat. Islam diuji dari dalam. Sa'id bin Zaid berada di barisan yang menjaga agama tanpa banyak bicara, tanpa catatan heroik. Karena ia paham menjaga agama lebih berat daripada menaklukkan musuh luar. Waktu berjalan, Abu Bakar wafat. Umar bin Khattab memimpin. Bagi Sa'id bin Zaid, ini bukan sekadar pergantian khalifah, ini adalah ujian kedekatan. Umar adalah iparnya, namun Sa'id justru menjaga jarak. Ia khawatir kekuasaan merusak keikhlasan. Umar mengenal Sa'id bin Zaid, kejujurannya, keteguhannya, namun Sa'id menolak jabatan dan kekuasaan. Ia tidak ingin amalnya tercemar oleh dunia. Baginya, cukup Allah yang tahu siapa dirinya. Umar memasukkan Sa'id bin Zaid dalam daftar orang-orang terpercaya. Namun ketika jabatan datang, Sa'id melangkah mundur. Bukan karena takut tanggung jawab, tetapi karena takut hisab. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam berada di puncak kejayaan. Namun lisan mulai lebih tajam dari pedang. Tuduhan menyebar, kebohongan berulang, hingga dipercaya. Sa'id bin Zaid tidak ikut mengobarkan api. Ia menolak duduk di majelis fitnah. Ia menolak menyebar prasangka. Karena ia tahu, fitnah paling berbahaya adalah yang dibungkus agama. Ketika Ali bin Abi Thalib memimpin, fitnah tidak lagi berupa bisikan. Ia berubah menjadi pedang, menjadi pasukan, menjadi perang saudara, Jamal, Siffin, dan luka yang panjang. Sa'id bin Zaid memilih tidak mengangkat senjata, melawan sesama muslim. Bukan karena ia pengecut, bukan karena ia ragu pada kebenaran, tetapi karena ia ingat pesan Rasulullah tentang fitnah, tentang darah kaum muslimin. Sa'id bin Zaid memilih jalan yang paling berat, menahan diri saat semua orang memilih pihak. Di tengah kekacauan, Sa'id bin Zaid tetap bersuara saat kebenaran diserang. Ia meriwayatkan hadis tentang 10 sahabat yang dijamin surga, bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk meredam kebencian antar sahabat. Ia ingin umat ingat, mereka semua pernah dicintai Rasulullah. Ketika fitnah semakin dalam, Sa'id bin Zaid memilih menjauh. Ia tidak lari dari iman, tetapi lari dari konflik, karena tidak semua peperangan harus dihadapi dengan pedang. Sebagian harus dihadapi dengan diam dan takwa. Tahun-tahun berlalu. Pedang telah lama disarungkan, sorotan dunia menjauh. Sa'id bin Zaid menjalani hari-harinya dengan hidup sederhana, sebagaimana ia memulai iman, tenang, bersih, dan jujur. Tidak ada istana, tidak ada gelar, hanya hati yang siap kembali. Di Al-Aqiq, sebuah lembah yang tenang, tak jauh dari Madinah, Sa'id bin Zaid menghembuskan napas terakhirnya. Bukan di medan perang, bukan di atas mimbar, tetapi dalam ketenangan. Orang yang telah selesai dengan urusan dunia. Ia wafat sekitar tahun 51 Hijriah, di usia sekitar 70-an tahun. Usia yang dipenuhi hijrah, jihad, ketaatan, dan pengendalian diri. Bukan panjang umur yang ia kejar, melainkan baiknya bekal. Jenazahnya dibawa ke Madinah, kota yang ia bela, kota yang ia cintai. Ia dimakamkan di tanah yang sama dengan banyak sahabat besar, tanpa nisan yang berteriak, tanpa kisah yang dibesar-besarkan. Sa'id bin Zaid tidak meninggalkan kerajaan, tidak meninggalkan jabatan. Ia meninggalkan teladan bahwa iman bisa kuat tanpa suara, bahwa kebenaran bisa dijaga tanpa ambisi, bahwa surga bisa dijanjikan kepada mereka yang tak mengejarnya dengan sorak. Nama Sa'id bin Zaid mungkin jarang disebut, namun di langit ia telah lama dikenal. Karena sejarah tidak hanya ditulis oleh mereka yang tampil di depan, tetapi oleh mereka yang setia saat tidak ada yang melihat. Dan di sanalah warisan Sa'id bin Zaid akan hidup selamanya.